proyek, ada fee-nya 5-15% itu hal lazim. Itu sudah hampir pidana. Ya, sudah pidana, tapi belum diproses pidana. Betul Bang. Lili, Firly, lalu ada terungkap lagi di kasus tahanan Bang. Ya. Tambah lagi sekarang yang terbaru nih. Johannes Tanak juga. Johannes Tanak. Ya. Gitu, dan yang terbaru yang kasusnya salah satu pegawai KPK yang menilap berapa? Hampir 500 juta kalau nggak salah Bang ya. Namanya novel pula kan. Nah. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kembali kita berbincang terkait dengan KPK. Wah, KPK banyak sekali ini masalahnya. Dan karena masalahnya banyak, satu-satu kita bahas lah. Kali ini kita berkesempatan berbincangnya dengan ahlinya KPK. Farid Andika. Waduh. Siap Bang. Apa kabar Farid? Alhamdulillah baik-baik Bang. Saya baru baca itu di berita KPK, sepertinya Alexander Marwata tuh, bilang bahwa katanya nih ya, bagi proyek ada fee-nya 5-15% itu hal lazim. Tapi saya belum baca detailnya sih. Ya. Jangan-jangan ini pembenaran itu, Rit. Emang seperti apa sih yang dibilang sama dia? Baru sempat lihat ya berita itu. Ya Bang, terkait dengan ini Bang ya, gini. Sebenarnya Bang ya gitu, yang Abang tangani dulu gitu. Bahkan KPK tangani sekarang kasus-kasus korupsi kan juga tidak jauh dari hal-hal tersebut kira-kira begitu ya. Iya. Tapi pertanyaannya, apakah seorang pimpinan itu KPK layak mengatakan bahwa markup itu lazim? Iya. Ini jadi tanda tanya Bang. Artinya jangan-jangan KPK juga akhirnya menyederhanakan dan membuat itu menjadi suatu hal yang biasa Bang, yang berkali-kali kita ungkap di podcast ini kan Bang. Iya. Jangan sampai hal yang seperti itu menjadi hal yang biasa, kira-kira kan gitu Bang. Ya, termasuk juga Alexander Marwata barangkali yang terkait dengan laporan yang ke Dewas biasa gitu. Udah sering. Nah, saya sempat baca beritanya memang itu Bang, dan ditutup terakhir katanya kan kalau memang takut gitu atau ada tekanan dari atasan ataupun vendor silahkan untuk melaporkan KPK. Nah sekarang gantian Bang, saya tanya Bang gitu, kira-kira Bang gitu, masyarakat untuk melaporkan KPK dengan kondisi KPK seperti ini gitu, bagaimana kira-kira Bang? Ya itu menjadi problem memang. Begini ya, pelaporan ke KPK itu kan ini Farid sebetulnya dumasnya, kok ke saya yang jelasin, kebalik jadinya. Tapi oke lah, saya jelasin gini ya. Pelaporan ke KPK itu kan ada cara untuk pelaporan yang dilakukan dengan menggunakan whistleblowing system. Dan tentunya pelapor tidak pidana korupsi itu wajib dilindungi. Bahkan yang membuka informasi terkait dengan pelapor itu kena pidana. Oke. Ya kan? Itu kita melihat dari perspektif itu dulu. Bagus. Dan selama ini ya, paling enggak yang dulu-dulu lah. Kalau sekarang saya nggak pernah monitor ya. Itu kita betul-betul konsisten menjaga. Oke. Tapi masalahnya ketika pimpinan KPK yang sekarang permisif dengan korupsi yang terjadi di internal KPK, bagaimana kalau orang akan bisa percaya hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi untuk melindungi pelapor itu betul-betul dikerjakan sama dia di waktu yang sekarang. Ini yang menjadi pertanyaan. Betul Bang. Belum lagi beberapa praktek korupsi relatif malah ditutup-tutupi lah atau dieliminir kalau nggak ditutupi. Ketika dieliminir maka tidak menunjukkan komitmen. Nah ini yang menjadi problem ya. Nah gini Bang, ini kita tadi bicara bahwa ada pelaporan KPK Bang dengan kondisi KPK seperti saat ini gitu. Ya. Kira-kira kalau Abang nih gitu sebagai orang awam melihat korupsi, kira-kira masih percaya nggak Bang dengan KPK saat ini Bang ya, dengan segala permasalahannya ini Bang? Iya. Susah pertanyaannya ini. Saya juga bingung ya jawabnya apa. Semoga pimpinannya ganti. Oke. Ya, kalau pimpinannya ganti, orangnya betul-betul paling tidak bisa diharapkan lah untuk punya kesungguhan memberantas korupsi, percaya. Kan pasti ganti Bang. Iya, tapi kan sekarang masih yang lama nih, masih yang bermasalah. Jadi kalau ditanya hari ini saya nggak percaya. Oke. Tapi masalahnya kita berharap semoga segera diganti. Oke. Kalau diganti, tentunya kita masih bisa percaya dengan KPK karena
Ya kita sama siapa lagi mengharapkan bisa memberantas korupsi yang independen ya. Oke. Karena independen itu menjadi penting. Ya memberantas korupsi kan sedikit banyak pasti bersinggungan dengan kekuasaan. Ya. Ya kan, kalau bersinggungan dengan kekuasaan, kalau lembaga penegak hukumnya yang tidak independen, ya pasti akan menjadi problem. Walaupun mestinya kekuasaan juga dalam hal ini pemerintah mesti harus mendukung upaya memberantas korupsi. Oke. Karena kalau itu dilakukan, ya orang akan sungguh-sungguh dan KPK bisa diharapkan lagi. Iya. Tapi kalau enggak ya berat. Nah, mungkin begini Bang, dengan kondisi KPK saat ini gitu, KPK mungkin sibuk dengan dirinya sendiri, mungkin nggak tuh Bang? Karena gini, Ya. kita kemarin sudah melihat Firly jadi tersangka, sebelumnya Ya. bahkan Lili pertama kali dinyatakan dia melanggar etik, disarankan untuk mundur, nggak mau mundur, nggak punya Ya. malu kan Bang, Ya, tetap ya. akhirnya ada kasus lagi, akhirnya dia mengundurkan diri, padahal Ya, itu ya. sudah hampir pidana. Ya, Lili, sudah pidana, tapi belum diproses pidana. betul Bang. Lili, Firly, lalu ada terungkap lagi di kasus tahanan Bang. Ya, Tambah lagi sekarang yang terbaru nih, Jonas Tanak juga. Johannes Tanak. Iya. Gitu, dan yang terbaru yang kasusnya salah satu pegawai KPK yang menilap berapa? Hampir 500 juta kalau nggak salah Bang ya. Namanya novel pula kan. Nah. Waduh. Bikin malu aja. Mungkin nggak Bang? Karena Panggilannya Aslen sih ya. Aslen Bang panggilannya. Karena di dalam ini banyak gitu sehingga Iya. lupa sama yang di luar jangan-jangan gitu Bang. Iya. Dan kita jangan lupa masih ada kasusnya pimpinan KPK lainnya atas nama Alexander Marwata dan Nurul Gufron Oke. yang sedang dalam proses etik di Dewan Pengawas kan. Oke. Walaupun kasus itu sebetulnya terindikasi juga pidana karena mengadakan hubungan dengan pihak berperkara. Oke. Itu kasus pidana, tapi kan kita belum tahu nih prosesnya seperti apa. Karena kalau yang kemarin-kemarin Dewas nggak bisa diharapin. Tuh bayangin, masa sih kasus hanya karena chatnya dihilangin, dibilang nggak bisa dibuktikan, terus nggak dihukum. Ini kan harusnya pemberatan gitu kan. Ya gimana mau ngarepin orang yang begitu? Nah, gini Bang, maksud saya tadi gini. Ya, Harusnya KPK menangani yang big fish dulu kan. oke. Itu Bang ya, gitu. Konsep bahwa KPK kenapa ada hadir kan gitu karena Betul. kepolisian dan penegak hukum lainnya katakanlah gitu belum Ya. efektif sehingga dibutuhkan sebuah lembaga baru yang independen dan mampu menerobos semua kebuntuan dalam pemberantasan korupsi, kira-kira begitu Bang ya. Ya. Gitu. Lalu yang tadinya big fish nih Bang harapannya, tapi ternyata sibuk dengan tadi Bang di dalam nih gitu. Terkait dengan kewenangan lagi-lagi saya pertanyakan Bang itu. Iya. Yang harusnya kan penyelenggara negara atau penegak hukum gitu. ya. Lalu Pihak terkait ya. nah, pihak terkait. Lalu ini ada kasus tersendiri nih gitu. Ada Aslen, Oke, ada tahanan gitu. Ya. Menarik nih. Gimana Bang? Kalau dalam pandangan saya, yang para petugas rutan itu bukan penegak hukum mereka. Oke. Tentunya kalau bukan penegak hukum nggak masuk dalam kualifikasi sebagai subjek hukumnya KPK. Oke. Kalau penyelenggara negara rasanya juga bukan, karena mereka tidak masuk kualifikasi fungsi tertentu, fungsi profesi tertentu, dan secara struktur kepangkatan golongan mereka bukan masuk juga kelompok eselon 1 begitu. Jadi dari situ saya meyakini rutan mestinya petugas rutan itu bukan kewenangan KPK. Termasuk Aslen nih yang terakhir lagi Aslen kan lain penyidikan. lagi. Ya. Aslen ini seorang admin ya. Admin betul Bang. Admin di penyidikan nggak usah. Admin di penyidikan. Bang. Ya. Ketika di level admin mestinya dia bukan penyelenggara negara dan juga bukan penegak hukum. Dari dua hal ini saya melihat mestinya itu bukan kewenangan KPK. Tapi agak lucu juga KPK memaksakan diri menangani ya. Sama seperti beginilah. Kalau dikatakan bahwa KPK ini diberikan struktur yang berbeda gitu ya. KPK ditaruh di penyidik dan penuntutnya di satu atap. Terus ditaruh orang-orang yang betul-betul punya kompeten dan komitmen untuk memberantas korupsi begitu ya. Ya. Dan diberikan kalau kemarin ya salary yang lebih baik. Ya. Kalau sekarang mungkin hampir sama kali ya. Sama Bang. Sama Bang. sekarang ya. Karena di undang-undangnya tidak boleh turun Bang. Iya. Dengan kondisi yang seperti itu, harusnya KPK nangani perkara-perkara dengan kualitas besar. Iya. Sama seperti bom ya, bomnya besar untuk meledakkan gunung begitu. Tapi hanya dipakai untuk nembak gundukan pasir gitu kan. Jadi saya pikir itu mubazir ya, jadi berlebihan. Justru saya khawatirnya begini, kalau justru ditangani di KPK sendiri, tapi kemudian tidak diungkap dengan maksimal,
apabila ada fakta-fakta lain, ini yang bahaya malah. Oke. Sudah ada statement tuh Bang dari salah satu pimpinan katanya dilakukan sendiri katanya begitu. Oke. Tapi Yang Aslen Bang ya. Tapi sudah sendiri pun dan kemudian penanganannya tidak optimal, itu bahaya. Justru ditangani di pihak lain, harapannya agar penanganannya bisa terbuka. Bukankah selama ini kalau ada level admin yang berbuat, yang nangani penegak hukum lain kan? Ya. Karena bukan kewenangan KPK. Ya. Tapi baru kali ini Ya. ditangani oleh KPK, baru kali ini. Seingat saya dulu sebenarnya gini, case di internal KPK ada beberapa Bang ya. Ya, Anggaplah dulu 2006 ada Suparman. Suparman Penyidik, dia Bang, ya? penyidik penegak hukum dan masuk kualifikasi sebagai Makanya penyelenggara dia negara. ditangani oleh KPK kan Bang ya. Ya. Lalu ada Robin. Ya, Ya, Robin 47. masuk dia. Betul kan Bang? Dia penyidik Ya. penugasan dari Polri Betul. melakukan pemerasan atau kalau tidak salah menerima suap sehingga Ya. dia diproses oleh KPK. Ya. Lalu ada juga dulu Bang pegawai di Deputi Pencegahan. Oke. Orang yang sudah meninggal Ya, gitu. ya. Mas E katakanlah gitu. Dia melakukan sama tuh mirip-mirip gitu. Nilep uang gitu Ya, ya. sehingga dia ditangani oleh kepolisian tuh Bang. Oke. Juga ada lagi menggelapkan barang bukti. Oh iya yang emas Bang ya. Emas. Betul. Itu juga ditangani oleh kepolisian. Polisian, betul. Jadi selama ini KPK sudah bekerja dengan cara yang benar ya. Ya, ya. Tapi kalau sekarang ya mungkin lupa barangkali ya. Atau justru ini yang benar Bang. Enggak, kalau itu saya pastikan enggak. Karena aturannya belum berubah. Oke. Karena aturannya belum berubah berarti sudah jelas lah. Dan itu sudah sering dibahas kok. Oke. Harusnya KPK hanya berwenang menangani penegak hukum, penyelenggara negara dan pihak terkait. Kecuali dari KPK meyakini bahwa adminnya itu ketika nilep uang operasional itu bersama-sama dengan penyidik, nah itu baru bisa. Kalau nggak bisa. Oke. Nah, mungkin nggak Bang? Kebuntuan KPK dalam menangani kasus ini Bang gitu. Ada kaitannya dengan pimpinan cuma ada 4 Bang. Karena yang satu lagi kan menghilang bak. Pertama mundur lalu menghilang bak ditelan bumi kira-kira gitu. Menghilang atau kabur sih? Bukan kabur ya. Ya, memang begini. Mestinya pekerjaan itu dilaksanakan oleh fungsional dan diarahkan oleh struktural, direktur ataupun deputi. Pimpinan itu pengambil keputusan karena di pasal 44 setiap tugas penyelidikan menemukan alat bukti maka mereka melapor kepada pimpinan KPK untuk mendapatkan keputusan. Jadi pimpinan KPK fungsinya membuat keputusan. Oke. Contohnya ketika menilai apakah suatu proses itu sudah layak untuk naik ke penyidikan, pimpinan KPK. Oke. Karena pimpinan KPK itu pegawai KPK itu bekerja untuk dan atas nama pimpinan KPK. Harusnya begitu. Betul Bang. Ketika itu yang dilakukan, seandainya pimpinan ini berkurang satu gitu ya, harusnya nggak terlalu masalah ya. Apalagi yang hilang yang bermasalah gitu. Jadi mestinya lebih baik gitu harusnya. Kecuali kalau ternyata yang bermasalah nggak cuma satu, wah itu baru lain soal itu. Nah, berdasarkan pengalaman Abang nih Bang. Dulu kan KPK mengalami pimpinan kurang dari 5 kan bukan baru kali ini Bang ya. Ya. Mulai dari ada dulu katakanlah kasus Cicak versus Buaya jilid 1, ada jilid 2 gitu. Nah, sepengalaman Abang nih Bang gitu. Ketika pimpinan ini berkurang, kan ada setelah itu pasti ada PLT-nya Bang. Sebelum ada PLT kan tidak sampai 5 nih. Kira-kira ada nggak Bang perbedaan ketika full atau dengan 4 gitu Bang? Atau kurang dari 5 gitu? Ya, gini. Dari pengalaman saya begini, mestinya pimpinan KPK itu ada pembagian tugas. Ada yang handle penindakan, ada yang handle pencegahan, ada yang handle fungsi-fungsi lain gitu ya, atau kesekjenan begitu. Ketika berkurang, mestinya kecepatan untuk pengambilan keputusan dan pembahasan-pembahasan menjadi lebih berkurang, mestinya begitu. Karena handle-nya yang tadinya 5 cuma 4 atau cuma 3 gitu ya. Tapi seharusnya untuk penanganan perkara tidak terlalu banyak pengaruh seharusnya ya, seharusnya. Walaupun secara keseluruhan pasti berpengaruh. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau memang dalam kondisi yang sekarang ini mestinya nggak sulit ya, karena kan sudah disepakati kan kalau nggak salah itu yang tidak terpilih sebagai pimpinan KPK kemarin itu yang akan diusulkan untuk segera diputuskan. Nah, masuk ke situ Bang. Barangkali lagi sibuk DPR ya. Ini DPR atau presiden Bang? Ya presiden nanti kan dimutuskan DPR gitu ya. Oke. Biasanya kan nggak lama Bang ketika ada satu pimpinan yang berhalangan, entah itu dulu katakan dijadikan tersangka gitu, dikriminalisasi dan dan lain hal yang sebagainya. Biasanya kan ada penggantinya gitu. Tidak terlalu lama ini
saya nggak tahu Bang, analisis Abang gitu. Kenapa sih? Ini berapa bulan sejak Firly jadi TSK Bang ya gitu. Ini dan nggak ada suaranya nih Bang gitu bahwa apakah akan ada penggantinya gitu atau dibiarkan saja sampai dengan akhir tahun tetap 4 gitu. Ya. Memang apa ya? Mestinya langsung dipilih harusnya ya. Tapi kenapa kok nggak dipilih saya nggak tahu nih kenapa. Saya khawatirnya begini, KPK ini kemudian dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politik. Khawatir ya, semoga enggak. Kalau itu yang terjadi, maka menambah atau tidak dari yang kosong sekarang ini akan ada pengaruhnya. Oke. Tapi kalau bekerja profesional, harusnya segera ditambah itu paling bagus. Kalau pertimbangannya profesional saja gitu. Tapi kalau pertimbangannya ada politik-politiknya, ya bisa jadi dihitung itu. Wah, kalau nambah ini orang nggak bisa dikendalikan ini, bahaya ini ya, khawatir kan. Nah ini menarik Bang, kalau Abang bilang tadi ketika ada pimpinan masuk lalu akan berpengaruh tadi ada perpolitikan di sana. Iya. Pandangan Abang Bang terkait dengan pimpinan KPK itu kan ditunjuk berdasarkan politik juga Bang. Iya, bahwa dipilih oleh pansel, diajukan ke presiden, lalu presiden mengusulkan 10 nama untuk dipilih oleh DPR 5 nama, kira-kira begitu Bang. Ini kan proses politik nih Bang, di DPR ini ada banyak-banyak partai. Nah, selama ini kira-kira atau selama ini gimana sih Bang gitu? Atau bagaimana sih? Atau ada nggak cara lain gitu memilih pimpinan yang lebih yang lebih baik gitu? Seandainya kalau ada Bang. Iya. Memang karena ini mandat aturan perundang-undangan, jadi mau nggak mau harus begitu kan. Tapi kalau ditanya bagaimana cara yang terbaik, menurut saya tergantung presiden. Oke. Kalau presiden betul-betul punya komitmen untuk menguatkan KPK, untuk memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan tunjuk panitia seleksi yang berintegritas, Betul. yang berani, yang track record-nya jelas. Dia akan tunjuk itu orang-orang yang betul-betul punya semangat memberantas korupsi dan cinta sama negerinya gitu. Bukan orang yang nggak peduli sama negerinya, kan gitu. Kalau itu yang dipilih, maka dia akan memilih semua calon kandidat orang-orang yang terbaik. Seandainya 10 nih yang dipilih maju ke DPR mau memilih 10 di antara itu terserah siapapun. Karena 10 ini 10 yang terbaik kira-kira gitu Bang ya. Tapi kalau 10 ternyata sebagian besar seandainya bahkan sebagian besar malah ternyata ada orang-orang yang titipan gitu, orang-orang yang memang sudah punya komitmen untuk dikendalikan, nah itu yang repot. Apalagi kalau ternyata sudah ada upaya untuk ngatur, oh ini ada paket A, ini kelompoknya ini, ya, kelompok ini ya gitu repot itu susah. Gitu. Udah kayak makan di ini Bang, makanan cepat saji Bang, ada paket hemat 1, 2, 3. Iya. Nah berarti gitu, ini bisa saya simpulkan gak Pak kira-kira Bang, ini presiden kurang serius gitu kira-kira menangani korupsi. Karena yang diusulkan oleh presiden ke DPR di periode kemarin, itu ada orang yang sudah dulu kita tentang masuk ke dalam KPK kan gitu Bang. Iya. Firly ini kan dari deputi kan bermasalah Bang. Betul. Gitu loh. Dia kan kabur duluan sebelum ada vonis etik gitu. Harus ada pelanggaran berarti ada Bang gitu. Cuma itu kan belum diserahkan karena udah keburu balik ke instansi asal kan gitu. Sudahlah bermasalah gitu. Terus kita berikan masukan kepada pansel gitu agar jangan dipilih. Tetap dipilih juga Bang. Gimana itu Bang? Ya memang repot ya ketika kita punya pemimpin yang ternyata punya kepentingan politik. Ya pasti punya kepentingan politik lah. Tapi kalau kemudian tetap merasa perlu untuk mengendalikan KPK, itu yang menjadi masalah. Saya khawatir kenapa? Karena faktanya KPK dilemahkan. Karena faktanya KPK betul-betul seperti sekarang, hancur lebur. Kepercayaan publik kepada KPK yang terbawah dibanding penegak hukum lain. Betul Bang. Indeks persepsi korupsinya sekarang justru anjlok. Bahkan sama dengan 2014 ketika Pak Presiden pertama kali menjabat. Bahkan kalau diukur-ukur mestinya di bawah lagi karena kan pembulatannya 34 yang sekarang ini kan. Betul Bang, 34 pembulatan. Nah, dari 33,6 ke 7 gitu kan. Jadi melihat kondisi ini, saya melihat dengan sangat jelas pemberantasan korupsi di Indonesia sedang hancur ya. Sedang hancur, sedang buruk sekali. Bahkan itu bisa dilihat juga dari praktek korupsinya. Praktek korupsinya lagi gede-gedean, lagi masif, bahkan ada banyak cerita nih, walaupun cerita itu perlu dikonfirmasi bahwa ternyata praktek korupsi di level-level bawah pun bahkan sampai desa itu juga masif dan digunakan untuk menjadi sandera politik. Nah, tambah kacau lagi itu. Wah.
Jadi yang begitu-begitu kan harusnya nggak terjadi. Iya. Kalau pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Betul Bang. Pertanyaannya KPK-nya kemana gitu kan? Masa sih nggak bisa diantisipasi? Nah, sibuk Bang meriksa tadi Bang. Oh iya, sibuk meriksa pimpinannya. Kacau tuh. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin Bang gitu. Ya, Ini kan Pilpres sudah berjalan kemarin Bang dengan segala dinamikanya Bang ya. Gitu. Menurut Abang nih gitu. Kira-kira agenda pemberantasan korupsi gitu di di presiden yang baru gitu diletakkan di mana gitu dan sejauh apa sih gitu kemungkinan Indonesia ini bisa bangkit atau setidaknya ya kalau kita bicara janganlah kita contoh katakanlah Singapura ataupun negara-negara Skandinavia Bang yang IPK-nya tinggi Bang ya gitu. Setidaknya bisa kembali bouncing seperti beberapa tahun yang lalu yang sempat sampai 4 aja rasanya kan kita berat. Gimana tuh Bang? Ya memang kita prihatin sekali ya. Apalagi tadi yang saya bilang praktek korupsi sudah demikian lebih meningkat dari kuantitas maupun kualitas gitu. KPK-nya pun seperti sekarang. Bahkan kondisi seperti sekarang ini kan bukan kondisi di mana seperti orang mau apa nggak mau gitu kan, bukan begitu kan? Ya. Tapi ada di situ budaya organisasi, ada value-value yang betul-betul dibangun dan dijaga. Saya yakin itu rusak juga. Begitu rusak budaya organisasinya, value-value yang dijaga juga diruntuhkan, maka mengharapkan dia bergerak ini effortnya besar, mendorongnya itu besar. Jadi melihat tantangannya begitu besar, kalau tadi saya katakan kuantitas dan kualitas praktek korupsinya besar, artinya orang-orang yang berbuat juga pasti lebih banyak, lebih punya posisi lebih kuat lah gitu. Potensi dia nyerang balik juga jauh lebih besar gitu kan. Sementara yang dikasih tugas untuk melakukan pekerjaan atas nama negara itu untuk kepentingan melawan para pengkhianat negara yang berlaku korupsi ini justru sedang lemah. Jadi kita melihat dari dua sisi berat gitu ya. Walaupun berat bukan berarti mustahil ya. Ini perlu komitmen yang sungguh-sungguh. Tentunya pertanyaan menjadi penting adalah seberapa serius para pemimpin negeri ini kemudian memandang bahwa praktek korupsi itu betul-betul mengkhawatirkan negara, mengkhawatirkan kepentingan negara. Kalau kemudian dianggap itu kan hanya oli pembangunan, pelumas, Grease, betul, Bang. ya kan? Itu kemudian pembenaran yang terjadi. Atau dibilang korupsi atas korupsi itu mudah, cuman setahun selesai bersih, omong kosong itu kan. Kalau itu yang disampaikan ya sudah, nanti jangan-jangan dia bikin juga pola berantas korupsi yang efektif dengan cara membungkam orang tidak berbicara, jangan dibahas di media dan jangan ada yang ditangkap, maka korupsi dianggap nggak ada. Bersih, betul, itu yang bahaya gitu. Jadi seberapa kemudian rasa atau kesadaran bahwa melihat praktek korupsi itu betul-betul mengganggu dan menggagalkan pembangunan untuk kepentingan negara. Jadi PR besar kita Bang untuk menjelaskan kepada masyarakat gitu. Memang untuk membuat masyarakat ini aware gitu terhadap dengan Sebenarnya kita ini kan korban korupsi semua Bang. Betul. Kalau nggak dikorupsi gitu loh. Jadi saya ngomong nih Bang, gantian Bang gitu. Iya dong, harus Farid yang ngomong harusnya. Kalau saya sekarang begini, banyak yang nggak sadar kira-kira gitu. Iya. Yang paling gampang gitu, korupsi jalan nih Bang. Jalan kan berapa kali dalam pembangunan kita menangani kasus korupsi masalah pembangunan jalan, peningkatan jalan gitu Bang. Kan gampang saja Bang, yang harusnya katakanlah kualitas aspalnya, tebalnya itu ada aturannya itu berkurang gitu. Yang harusnya katakanlah 10 cm lah saya anggaplah, berkurang dia 8. Secara kualitas dia kan jadi gampang rusak gitu. Betul. Kena hujan rusak gitu. Kalau rusak yang rugi siapa? Ya masyarakat ini. Apalagi di Jakarta ya. Akhirnya jalan gampang berlubang. Berlubang dampaknya apa? Macet. Karena nggak bisa jalan lancar kan Bang. Pelan-pelan. Kecelakaan. Dan lebih parah daripada itu yang sebenarnya kita nggak sadar karena jalanan yang rusak gitu. Shock breaker motor kita, mobil kita pun jadi pengaruh. Harusnya bisa bertahan 20 tahun, nggak bertahan. Cuma ini yang dampak sosial korupsi yang masyarakat masih belum merasa betul kira-kira gitu. Makanya menjadi PR kita semua Bang untuk menyadarkan masyarakat gitu. Bagaimana kita harus bersama-sama memenangi korupsi gitu. Ini kejahatan yang extraordinary
Dan jangan lagi bicara bahwa kalau kita bicara benar lalu hidup susah, ya kira-kira nggak begitu lagi konsep itu gitu. Bahwa banyak kok contoh-contoh yang kita bicara benar, berani, pada akhirnya juga mendapatkan sebuah kesuksesan dan kebaikan, saya rasa gitu. Dan itu sebetulnya modal. Kalau kita betul-betul mau menjaga diri untuk jujur, untuk berintegritas dan berani, konsisten dengan cara yang seperti itu, tidak akan susah. Masalahnya adalah ketika jujur kadang-kadang gitu kan, berintegritas lihat sikon gitu kan, maka ya susah lah gitu kan. Tapi kalau konsisten saya yakin enggak. Saya yakin enggak ada masalah. Ya masalahnya tadi, apakah kita terus kemudian mau bersungguh-sungguh, mau berbuat. Ini tinggal kitanya sebenarnya, Rit, kalau saya pandang ya. Apakah kita ini betul-betul mencintai negeri ini, atau kita masa bodoh mikirin diri sendiri? Nah itu kan menjadi problem. Bahkan kalau kita lihat hari ini atau tahun lalu lah, kita lihat ada pengadaan atau pembangunan atau korupsi di BUMN karya gitu, 2,5 triliun fiktif, kan 2,5 triliun bayangkan. Apa yang dibangun itu kan menjadi pertanyaan, dan mestinya ketika kita tahu pasti kita akan shock melihat situasi itu. Belum lagi kita bicara terkait dengan harga pangan, kita bicara terkait dengan alutsista dan banyak lagi yang lain, dan itu semua meresahkan. Jadi bagaimana bisa anggaran negara yang terbatas, kan nggak mungkin nggak ada batasnya kan, terus bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat, atau kemudian kita rela membiarkan bahwa ya sudahlah dipakai buat apapun terserah, ya itu kembali kepada kita. Padahal APBN itu dari kita juga kan Bang, kita betul. bayar pajak, kita makan di restoran gitu, itu kan semua kena pajak gitu. Betul. Menarik sekali ini, dan saya mau tanya sama Farid yang terakhir ini. Mana Bang? Firly kabarnya gimana? Kabur kemana? Nih rahasia nggak apa-apa nih diomongin di sini. Saya juga bingung Bang. Gini. Kalau saya gini, menganalogikannya gini. Ketika Firly jadi pimpinan KPK Bang. Oh iya. Ketika Firly jadi pimpinan KPK, pastilah dia akan menghimbau Bang kepada orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka untuk kooperatif ketika dipanggil, kan gitu Bang? Iya. Gampangnya seperti itu aja. Ketika dia jadi pimpinan, pastilah dia berharap atau bahkan berbicara gitu. Saya nggak tahu pernah atau enggak ya. Tapi pastilah kita sebagai penegak hukum dulu pasti gitu. Iya, saya pernah dengar. Iya kan? Pasti silakanlah kooperatif. Kita harapkan kooperatif datang. Gitu. Artinya semua dalam penegakan hukum harusnya di mata hukum semua sama. Nggak bicara Firly itu bekas pimpinan KPK nggak peduli. Bahkan dulunya masih pimpinan KPK nggak peduli. Siapapun itu sama saja di mata hukum semua sama. Itu yang kita harapkan kan Bang. Artinya gitu loh. Firly apa istilahnya ya? Justru berkhianat Bang gitu terhadap komitmen pemberantasan korupsi itu sendiri. Sangat, gitu. Karena korupsinya di KPK Betul. kan. Dan 2 kali, pertama dia berkhianat tadi, sudahlah dia bekerja gitu di lembaga anti korupsi, dia korupsi di lembaga anti korupsi 1 kan gitu Bang. Yang kedua tadi, ketika dia sudah mundur dan ditetapkan menjadi tersangka, dipanggil sering nggak datangnya, itu kan berarti dia berkhianat terhadap penegakan hukum itu sendiri Bang. Iya. Jadi sangat perlu ditahan lah ya. Setuju lah itu ya. Kita jemput sekarang atau? Oke lah, kita tunggu aja deh. Nanti semoga dalam waktu yang tidak lama lagi bisa segera ditahan. Kenapa itu penting? Karena saya yakin perkaranya banyak. Kalau segera ditahan, proses-proses lainnya semoga bisa berjalan dengan lebih baik. Dan semoga orang-orang yang menjadi korban mau melapor. Dan kalau tampaknya sungguh-sungguh, mestinya diukur dari bagaimana pengusutan tindak pidana pencucian uangnya. Ya kita tunggu aja. Semoga, yang penting tadi Bang, kita sama di mata hukum. Betul. Sama Bang. Saya harapan dari masyarakat sih saya pikir itu Bang. Kita nggak mau lagi ketika ada pejabat itu diperlakukan istimewa kira-kira begitu. Betul. Itu menyakiti hati rakyat Bang. Sama kalau kita lagi macet-macetan gitu, maaf ini jadi panjang nih Bang. Tapi lagi macet tiba-tiba di belakang ada nanat. Sebelnya kan luar biasa Bang. Kita macet gitu loh, terus tiba-tiba kayak begitu. Sudahlah gitu. Kita nggak mau lagi ada gap yang terlalu jauh antara pejabat dengan rakyatnya gitu. Itu lebih baik sudahlah gitu. Firly segera ditahan gitu. Kepolisian kita mendorong itu, bahkan Abang dengan pimpinan KPK kemarin sempat mendorong Kapolri untuk segera menahan gitu. Agar tidak ada lagi perlakuan istimewa terhadap siapapun di mata hukum semua sama. Gitu. Dan yang paling penting itu adalah dengan adanya tindakan yang sungguh-sungguh, itu orang akan melihat berantas korupsi ini serius loh. Betul, Bang. Dan yang kedua, orang akan takut lagi berbuat korupsi di KPK. Semoga ya Rit ya. Terima kasih Rit. Terima kasih Bang. Semoga bermanfaat diskusi dan bincang-bincang kita. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.